mana jelang Hari Ibu kita punya sosok yang spesial ya? Iya, karena olahraga tinju biasanya kita selalu mengkaitkan olahraga ini dengan kekerasan dan sosok laki-laki. Tapi ini ada seorang ibu di mana ibu di Merauke, Papua menjadikan tinju sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Ya, ini termasuk salah satu pilihan profesi yang sedikit langka. Dan berikut kami hadirkan liputan dari reporter kami Muhammad Ridwan tentang kisah perjuangan hidup Peinina Nahlohi, seorang perempuan pelatih tinju yang juga mengasuh pelajar dari kalangan masyarakat miskin di Merauke. Sejak pukul 5 pagi, halaman belakang rumah Peinina Nahlohi berubah layaknya sebuah ruangan sasara tinju dengan sejumlah atlet tinju muda yang rata-rata masih bersekolah di bangku SMA. Satu hal yang berbeda, dibanding sasana lainnya, Peinina, ibu 3 orang anak inilah yang bertindak sebagai pelatih. Mereka ini datang dari berbagai kampung yang ada di pinggiran-pinggiran kota. Ya, mereka juga anak-anak yang mau dibilang notabene anak-anak yang tidak punya orang tua, ada yang cuma ada mamanya atau cuma ada bapaknya. Dan jangan dikira dilatih oleh seorang perempuan lebih ringan. Peinina Nahlohi, perempuan berdarah Ambon yang telah melatih tinju sejak tahun 2001, punya didikan keras demi keberhasilan 19 atlet tinju yang ia asuh. Terkadang itu sebagai seorang pelatih banyak sekali risiko yang saya dapati. Ya, risiko berhadapan dengan atlet dengan berbagai macam situasi, berbagai macam karakter anak. Sehingga saya perlu ekstra keras untuk membina generasi-generasi muda yang sekarang saya lagi bina. Meski keras, Peinina tetaplah seorang ibu yang tulus mencurahkan kasih sayang kepada anak. Nah, mereka di sini saya perlakukan semuanya sama. Saya memberikan kasih sayang, ya kasih sayang sebagai seorang mama, hati saya sebagai seorang mama, makan, minum, semua saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan anak didik Peinina senang atas perhatian yang diberikan taubahnya seorang ibu kandung. Ya, Peinina di sini sudah anggap kita sebagai keluarga sendiri, tidak anggap kita ini sebagai orang lain. Disiplinnya tinggi, orangnya keras tapi untuk baik dia marah. Jadi saya senang dapat dilatih seperti Ibu Penny. Latihan berakhir pukul 6.30 pagi dan para atlet pun melanjutkannya dengan mengangkat air, menyapu, dan membelah kayu untuk memasak. Sedang bagi 5 atlet tinju wanita, mereka sibuk memasak. Sementara yang masih bersekolah bergegas berangkat menimba ilmu. Mengurus semua itu kadang membuat waktu Peinina lebih banyak digunakan mengurus atlet dibanding anak-anaknya sendiri. Waktu itu banyak terbuang ke atlet tinju. Sehingga di sini saya juga sering merasakan bahwa anak-anak kandung saya juga mereka selalu merasa bahwa saya tuh selalu memberikan perhatian penuh lebih ke atlet dari ketimbang kepada anak-anak kandung saya. Hal itu diakui Anita, si bungsu yang masih SMA. Meski di sisi lain ia bangga atas apa yang ibunya lakukan. Mama punya kesibukan juga ada, tapi Mama coba perhatiannya itu ada juga untuk kita gitu. Sangat merasa bangga karena seorang mama saya perempuan baru pertama kali mau dikatakan di Indonesia ataupun di seluruh dunia baru perempuan yang menjadi pelatih petinju, dan saya sangat bangga dengan mama saya. Meski dengan segala keterbatasan fasilitas, termasuk keterbatasan dana, Peinina tak pernah mundur. Hingga kini, pelatih tinju otodidak ini telah melahirkan atlet-atlet tinju yang berprestasi di tingkat daerah, regional, hingga tingkat nasional. Tapi terkadang ia risau atas perhatian pemerintah yang minim terhadap olahraga tinju. Kalau anak-anak melatih tiap hari, latihan tiap hari terus tidak pernah ada kejuaraan-kejuaraan, juga mereka jenuh, sehingga ya terkadang ada yang minta pulang, terkadang ada yang masih mau bertahan. Ya, jadi saya berharap di sini kalau bisa pemerintah daerah juga bisa memperhatikan ini.
Sebagai seorang ibu, Penina seakan tak punya pikiran lain selain memikirkan masa depan para anak asuhnya agar bisa mengubah nasib lebih baik. Saya sebagai pelatih yang saya harapkan itu ke depannya anak-anak ini diperhatikan. Itu saja dari pemerintah. Artinya mereka tidak saja mengharumkan nama daerah terus mereka dipulangkan ke kampung tanpa ada perhatian apa-apa, tetapi lewat prestasi mereka, kalau bisa pemerintah bisa memperhatikan mereka, mungkin ya memberikan sebuah pekerjaan bagi mereka. Semoga berinspirasi ya, liputan khusus jelang Hari Ibu tadi. Medali banyak sekali tadi, menunjukkan prestasinya banyak diraih. Iya, mudah-mudahan ini ada sosok-sosok ibu yang lain yang juga mungkin tidak bisa kita expose, tetapi juga memiliki prestasi yang luar biasa. Karena katanya peran seorang ibu itu di balik lelaki sukses ada wanita Wanitanya begitu yang mendukungnya.